Hai semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rafika Sanisari Siregar. Saya dari kelas Biologi 22. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat musik tradisional Riau. Nah, yang pertama yaitu ada rebana ubi. Alat musik rebana ubi ini merupakan alat musik perkusi yang digolongkan sebagai gendang, dan cara memainkannya itu menggunakan tangan. Biasanya rebana ubi ini lebih besar ukurannya daripada rebana biasa. Contoh alat musik rebana ubi yaitu yang kedua itu adalah kompang. Alat musik kompang merupakan sejenis alat musik tradisional yang paling populer bagi masyarakat Melayu. Kompang termasuk ke dalam golongan kumpulan alat musik gendang. Kulit kompang ini terbuat dari kulit kambing, bisa jadi juga kulit lembu atau kulit kerbau. Sejarah dulu, kompang asalnya dari dunia Arab yang kemudian masuk ke tanah Melayu saat zaman Kesultanan Melaka oleh pedagang India Muslim. Sumber lain menyebutkan masuknya alat musik ini melalui Jawa pada abad ke-13 oleh pedagang Arab. Nah, contoh alat musik kompang yaitu yang ketiga itu gambus. Alat musik gambus adalah alat musik petik seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah. Memiliki senar yang bervariasi. Jumlah senarnya itu antara 3 sampai 12 senar. Biasanya alat musik gambus dimainkan sambil diiringi oleh gendang. Contoh alat musik gambus yaitu yang keempat itu akordeon. Sejenis alat musik organ. Bentuk akordeon itu relatif kecil dan dimainkan dengan cara digantungkan di leher. Orang yang memainkan alat musik ini dengan memainkan tombol-tombol akor dengan jari-jari tangan kiri dan tangan kanannya, memainkannya itu melodi lagu yang dibawakan ketika dimainkan. Akordeon didorong dan ditarik untuk menggerakkan udara di dalamnya. Pergerakan udara yang terjadi disalurkan ke lidah-lidah akordeon sehingga timbul bunyi yang enak di telinga. Contoh gambar alat musik akordeon yaitu yang kelima yaitu gendang. Nama lain gendang adalah kendang. Kendang merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Bisa dibilang, hampir di setiap daerah Indonesia memiliki gendang dengan ciri khas masing-masing. Gendang dimainkan dengan cara dipukul, bisa langsung dengan tangan atau alat tertentu yang terbuat khusus. Contoh alat musik gendang, contoh gambar alat musik gendang yaitu yang keenam itu gong. Gong ini termasuk alat musik tradisional yang terbuat dari leburan logam seperti perunggu dengan tembaga dengan permukaan yang bundar. Gong bukan sekedar dimainkan untuk kesenian musik saja, tapi dalam peresmian tertentu juga. Contoh alat musik gong yaitu yang ketujuh itu marwas. Marwas merupakan salah satu alat musik tepuk dan memiliki unsur keagamaan yang kental. Biasanya, marwas dimainkan dalam berbagai lirik lagu yang merupakan pujian dan kecintaan kepada Sang Pencipta. Alat musik tersebut biasanya dimainkan oleh 10 orang dan orang yang memainkannya itu sambil bernyanyi untuk membangkitkan semangat. Beberapa orang dari kelompok tersebut bergerak sesuai dengan irama lagu. Contoh gambar untuk alat musik marwas yaitu yang kedelapan itu calempong atau talempong. Alat musik ini terbuat dari logam, perunggu atau besi berbentuk bundar, terdapat di daerah Kuantan dan Riau. Calempong ini berbentuk bundar, pada bagian bawahnya berlubang, sedangkan bagian atasnya terdapat bundaran yang menonjol yang berdiameter 5 cm sebagai tempat untuk dipukul. Contoh gambar talempong yaitu
Yang kesembilan itu adalah nafiri. Nafiri memang dikenal sebagai alat musik tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Bentuknya mirip sekali dengan terompet. Selain berfungsi untuk alat musik tradisional, nafiri juga sering dipakai sebagai alat komunikasi bagi masyarakat Melayu. Contoh gambar untuk alat musik tradisional nafiri yaitu, baiklah, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya tentang fungsi alat musik tradisional Riau yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Yang pertama itu rebana ubi. Fungsi dari alat musik ini sendiri yaitu untuk mengiringi pawai adat dan pertunjukan kesenian tradisional khas Melayu Riau, dan juga bisa sebagai alat komunikasi yang memiliki tujuan mengirimkan kabar seperti pengumuman acara pernikahan, juga peringatan bahaya kepada masyarakat. Sekarang, rebana ubi digunakan dalam upacara adat tertentu. Hal ini disebabkan karena zaman sudah modern. Yang kedua, itu kompang. Fungsi dari alat musik ini yakni untuk mengiringi pawai adat dan pertunjukan kesenian tradisional khas Melayu Riau. Nah, yang ketiga itu adalah gambus. Alat musik gambus ini biasanya digunakan untuk pengiring dari pertunjukan tarian japin dan nyanyian pada waktu diselenggarakan pesta pernikahan atau acara syukuran. Yang keempat, akordeon. Fungsi dari alat musik ini untuk mengiringi pawai adat dan pertunjukan kesenian tradisional khas Melayu Riau. Yang kelima itu adalah gendang. Alat musik gendang ini untuk mengiringi pawai adat dan pertunjukan kesenian tradisional khas Melayu Riau. Yang keenam adalah gong. Fungsi dari alat musik ini untuk mengiringi pawai adat dan pertunjukan kesenian tradisional khas Melayu Riau. Yang ketujuh itu ada marwas. Marwas juga bisa dibilang nama lain dari marawis dan memiliki bermacam-macam teknik pukulan. Ketika ditampilkan, marwas tidak sendiri, biasanya ia ditemani dengan alat musik tradisional Riau lainnya. Fungsi dari alat musik ini sendiri untuk mengiringi pawai adat dan pertunjukan kesenian tradisional khas Melayu Riau. Nah, yang kedelapan itu ada calempong atau talempong. Fungsi dari calempong ini tercermin dalam ungkapan yang indah dan untuk meningkatkan suasana yang baik dalam acara pesta-pesta adat. Nah, misalnya untuk menjemput yang dekat, diianyakan ninik mamak. Banyak perbedaan, namun semuanya tetap akur dan harmoni. Itu makna kesenian tradisional Kampar. Calempong Oguang sejak keberadaannya berfungsi sebagai musik hiburan dan untuk mengisi perkawinan, pencak silat, batoga kelapo suku, dan perayaan kampung lainnya. Yang kesembilan itu ada nafiri. Dalam penampilan pentas musik, nafiri juga tak tampil sendirian. Ada alat musik tradisional lain yang ikut dimainkan. Meskipun beberapa alat musik sudah mulai hilang, seperti tetatak, canang, dan lengkara, selain sebagai sarana hiburan, nafiri juga bisa digunakan untuk pengiring tari tradisional sebagai musik utama pada musik robat, sebagai musik pengiring gerakan pencak silat, penobatan raja, hingga penanda perang. Kesimpulan dari penjelasan saya tentang alat musik tradisional ini, kesimpulannya adalah alat musik tradisional jangan pernah ditinggalkan, karena alat musik tradisional itu warisan nenek moyang suatu bangsa yang diturunkan secara turun-temurun. Alat musik tradisional ini dengan alat-alat musik tradisional yang lain itu memiliki ciri khas sebuah bangsa, maka menjaga, memelihara, dan melestarikan budaya dengan alat musik tradisional merupakan kewajiban dari setiap kita individu. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan kekayaan yang harus kita jaga dan kita lestarikan oleh setiap suku bangsa yang ada di negara kita Indonesia.
Alat musik tradisional juga dapat dikolaborasikan dengan musik modern yang tidak kalah menarik untuk disaksikan. Musik tradisional adalah musik atau seni suara yang berasal dari berbagai daerah. Dalam hal ini, musik tradisional lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Musik ini menggunakan bahasa, gaya, dan tradisi khas daerah setempat. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.